Halo semuanya, jadi hari ini kita mau ngobrolin mengenai sukses. Sesuatu hal yang kita semua tuh pingin gitu. Misalnya nih, ngasihin selamat ulang tahun. Apa yang kamu bilang? Sukses selalu ya. Semoga tahun 2020 bisa mencapai kesuksesan. Kayak sukses itu kata-kata yang sering banget kita dengar. Kalian yang lihat video ini pasti ada yang ngerasa sukses itu misalnya punya uang banyak. Tapi ada juga yang ngerasa punya uang banyak pun itu bukan berarti kamu sukses. Mungkin terkenal di depan banyak orang, itu juga bisa menjadi salah satu indikator sukses. Tetapi nggak semua orang punya arti yang sama mengenai sukses. Makanya gimana sih caranya kamu itu tahu apa sih sukses itu buat kamu? Dan ini yang bakal kita bahas di video kali ini. Jadi ada sebuah website ini yang dia itu ngeukur nih, ngelihat aspek-aspek dalam kehidupan kamu tuh seperti apa. Jadi coba kalian ngelihat website itu. Ini dicek di linknya, aku masukin di sini. wheeloflife.noone.com. Jadi secara total ada 8 aspek dari kehidupan yang dia bilang ini kalau misalnya dari semua aspek ini kamu udah merasa kamu tuh merasa cukup puas, itu berarti kamu bisa ngelihat secara bird's eye view. Oh ternyata hidup ini sudah lumayan memuaskan. Oh aku udah mencapai kesuksesan. Atau kalau misalnya belum, kamu bisa melihat di bagian mana sih sebenarnya kamu itu kurang sukses atau bisa diimprove di bagian mana. 8 aspek tersebut itu adalah yang pertama nih, pekerjaan kamu. Pekerjaan kamu ngerasa gimana? Kamu suruh nge-rating dari 1 sampai 10. Kamu sekarang di level mana? Lalu yang kedua itu love. Gimana soal percintaan? Apakah udah memuaskan atau belum? Itu kamu suruh rating juga 1 sampai 10. Yang ketiga itu spirituality. Kamu secara spiritual puas apa dengan dirimu? Lalu yang keempat adalah family. Di keluarga kamu tuh merasa kamu sepuas apa dengan keadaan keluarga kamu. Setelah itu ada yang kelima, itu yang lebih obvious, yang mungkin banyak orang merasa sukses seperti itu, adalah money. Dari financial matter, kamu itu sebagaimana puas. Apakah kamu puas dengan apa yang kamu miliki sekarang? Jadi kamu harus ngerating 1 sampai 10. Secara keuangan gimana sih kamu udah puas sama itu? Selanjutnya adalah fun. Apakah kamu ngerasa hidupmu tuh fun? Apakah kamu ngerasa ada kesenangan, ada sesuatu yang exciting gak di hidupmu, yang bikin hidup itu menyenangkan? Dan itu namanya fun. Setelah itu ada yang namanya itu friends. Dan friends ini maksudnya kamu temanmu gimana sih? Kamu merasa puas gak dengan temanmu, orang-orang yang kamu anggap teman? Bisa teman dekat, banyak teman tapi gak dekat, tergantung definisi kamu sendiri tentang teman. Aku sendiri ngerasa aku tuh cukup puas dengan punya a small circle of friends. Jadi teman-teman yang sedikit tapi kita dekat, daripada kenal banyak orang tetapi kayak cuman temen halu-halu doang. Yang paling terakhir tapi paling penting itu kesehatan. Dan badan ini gak hanya fisik tapi juga mind, mental, terus hatimu, emosional, apakah kamu cukup nggak energinya? Dan itu tuh tentang healthmu, jadi overall kesehatanmu itu gimana. Dan dari 8 aspek ini, kalau kamu nyoba di website tadi, itu kamu bisa ngeliat nih, kira-kira aspek mana aja yang sudah bagus, aspek mana aja yang kira-kira bisa ditingkatkan. Nah kalian bisa coba ini dan kamu bisa ngeliat sebenarnya dengan keadaan yang segini kamu udah cukup puas nggak sih sama hidup kamu? Oh kira-kira apa sih yang aku bisa improve? Nah dan balik lagi kalau misalnya kita ngomong tentang kesuksesan ya, gimana sih kita itu puas dengan hidup? Kalau misalnya nih uangmu banyak banget, tapi di aspek-aspek lain itu kamu super rendah, itu nggak berarti kamu happy, nggak berarti juga kamu itu segitu suksesnya. Jadi itu yang penting, kamu harus tanya sama dirimu sendiri, sebenarnya yang kamu anggap sukses itu apa? Ada sebuah riset yang ngomong nih, kalau kamu itu setelah mendapatkan uang yang banyak, happy-nya itu cuman bertahan sebentar aja. Mungkin 1 bulan, mungkin kalau lama juga setahun, tapi it doesn't stay that long. Setelah beberapa saat kamu tuh terbiasa dengan gaya hidup yang baru itu, happymu tuh bakal turun lagi. Risetnya ini kalau yang di Amerika itu dapat 1M per tahun. Setelah kamu melewati batas itu, happinessmu tuh nggak tambah tinggi dengan naiknya income-mu gitu. Mungkin dikit lah, tapi itu sangat sedikit naiknya. Itu bukan lagi kayak happy banget karena gajimu naik, bukan gitu lagi. Karena kamu sudah mencapai sebuah standar yang kamu nambah pun itu nggak menambahkan happiness sebegitunya. Jadi, honestly, kamu jangan fokus sama uang aja, tapi fokus lebih banyak tentang apa sih keseharian yang bikin aku tuh happy. Dan dari situ kamu baru tahu kira-kira tujuanmu tuh mau kemana.
Yang paling penting kenapa kok ini aku bilang itu kalian harus coba. Seringkali kalau misalnya kita tuh nggak tahu diri sendiri, pinginnya apa, kalau kita nggak tahu gambaran sukses itu seperti apa, gampang banget kita itu terpengaruh sama orang. Misalnya ada orang, temen yang bilang, wah enak ya si A itu tuh sudah bisa punya rumah umur segini. Terus nanti kalau kamu nggak punya gambaran yang jelas tentang sukses itu apa, kamu akan merasa, iya ya kok orang itu udah sukses, aku belum. Wah gila, itu sudah punya keluarga, anaknya sudah gede, kelihatannya keluarganya happy. Dan itu tuh gampang banget omongan orang itu mempengaruhi kamu. Yang sebenarnya benar-benar penting buat kamu itu apa? Kalau kamu sudah tahu, nanti kamu nggak kepengaruh sama omongan orang-orang. At least kamu tuh udah tahu pemikiranmu sendiri itu gimana. Kalau ada orang ngomong, itu jadi sebuah masukan, jadi sebuah pertimbangan. Tapi bukan menjadi penentu gimana kamu tuh menilai self-worth kamu. Ada sebuah cerita dari dosenku di Harvard. Dan dia bilang, ada sebuah riset yang dilakukan sama orang-orang tentang lulusan dari Harvard Business School. Dan dia bilang, ada orang yang lulus dapat gaji tinggi banget. Mereka itu kerjanya macam-macam ya. Ada yang buka usaha, ada yang udah buka usaha dan ada yang bangkrut, ada yang sukses dan lain-lain. Tapi dia bilang, yang paling lucu setelah di rating kebahagiaannya, happinessnya, orang nomor 2 paling happy, hidupnya super simple, jadi farmer kalau di sana. Dan di sana ya mungkin farmer itu di Amerika jauh lebih kaya ya, karena kayak farmer harus punya tanah dan lain-lain. Tapi hidupnya super simple, dan itu dia happy banget, yaitu kehidupan yang dia inginkan. Dan dari situ kita ngeliat kebahagiaan itu juga berbeda-beda. Makanya itu kalian harus coba dulu exercise ini, dan kalian ngeliat sebenarnya tujuan kalian itu apa. Jangan sampai kalian terpengaruh sama orang lain. Misalnya kalian udah tahu kalian itu suksesnya apa, coba tulis di komen. Sebenarnya menurut kalian sukses itu apa? Kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa untuk nge-like dan nge-subscribe. Thank you, bye-bye.